Halo teman-teman peternak, kembali lagi di channel Devatar Farm Channel. Di video kali ini aku akan membahas rahasia konsep kandang dan pakan yang bikin peternak ayam sukses dalam beternak ayam. Ingin tahu bagaimana caranya? Ikuti video ini sampai selesai. Semua peternak rumahan pasti ingin memiliki ayamnya cepat besar, sehat dan jarang sakit, serta pertumbuhannya tidak melambat. Ternyata rahasianya bukan hanya dari bibit ayam, tapi juga konsep kandang dan manajemen pakan yang tepat. Tentunya yang pertama kita harus siapkan kandang seperti kandang box seperti ini. Ini untuk anak ayam usia di bawah 1 bulan, karena anak ayam usia di bawah 1 bulan itu perlu pengawasan ekstra dalam segi perawatan. Maka dari itu kita harus siapkan fasilitas kandang seperti lampu penghangat dan juga tempat minum seperti ini. Tujuannya agar ayam-ayam di sini bisa terawat dengan baik dan pertumbuhannya tidak terhambat. Selain box ayam untuk anak ayam usia di bawah 1 bulan, kita juga harus siapkan tempat umbaran untuk anak ayam di atas usia 1 bulan sampai ayam dewasa. Nah, contohnya ini ayam jenis ayam sengkuni. Ayam ini mulai bertelur, itu contohnya, telurnya ada di sana. Kita harus konsep kandang ini senyaman mungkin supaya reproduksi ayam ini tetap berjalan dengan baik. Contohnya kita fasilitasi alas kandang dengan sekam padi dan kohi kambing. Dengan begitu kita bisa mendapatkan alas kandang yang tetap kering dan tidak menimbulkan bau. Bahkan kotoran-kotoran ayam ini tidak tersisa atau menumpuk di dalam kandang karena cepat terurai bila kita menggunakan alas kandang tersebut. Karena kenyamanan ayam itu kunci kesuksesan kita dalam beternak ayam. Ayam yang nyaman itu akan sehat-sehat. Kita juga harus fasilitasi seperti tempat pakan ini. Nah, ini kurang cocok kalau tempat pakan di dalam kandang. Seharusnya kita tempatkan di luar kandang situ supaya ayam ini tidak bisa mencekernya, serta pakan ayam itu tidak terkotori dengan alas kandang. Jadi ini konsep yang kurang tepat bila tempat pakan itu ditaruh di dalam kandang seperti ini. Untuk telur kita pengambilannya setiap sore hari. Nah, ini ayam ini baru bertelur, jadi ukuran telurnya belum begitu maksimal karena usianya masih muda. Selain itu juga fasilitas penting yang harus ada di dalam kandang yaitu tempat tangkringan. Jadi waktu malam hari ayam itu akan tidur di tempat tangkringan ini, sehingga ayam itu merasa nyaman dan tidak mudah stres. Nah, itu contohnya indukan yang mau bertelur. Dia akan menyendiri di pojokan lalu persiapan untuk bertelur. Nah, itu telurnya teman-teman sudah mulai keluar. Jadi bila kita penataannya tepat, reproduksinya juga bisa lancar dan maksimal. Selain alas kandang dan tempat pakan, kita harus sediakan tempat minum. Usahakan tempat minum ini tetap bersih dan tersedia selama 24 jam. Lanjut lagi, ini untuk fasilitas anak ayam Bangkok usia di atas 1 bulan. Kita konsepnya hampir sama dengan peternakan ayam petelur sengkuni tadi. Kita menggunakan alas kohi kambing dan juga sekam padi, serta ada tempat tangkringan untuk tidur di malam hari. Kita juga sudah konsep tempat pakan berada di luar kandang seperti ini. Ini yang benar teman-teman. Dengan konsep seperti ini kita mudah dalam pemberian pakan, serta pakan itu tidak berserakan. Untuk luasnya kita cukup menggunakan 1 meter kali 1 meter. Ini bisa muat untuk sekitar 10 ekor. Tapi untuk ayam usia dewasa kita juga memerlukan lahan yang lebih luas lagi. Keuntungan menggunakan alas kandang kohi kambing dan sekam padi, ayam-ayam ini bisa mendapatkan protein tambahan seperti mikroorganisme dan juga
hewan-hewan kecil yang berada di tempat alas kandang ini. Dengan begini ayam bisa mendapatkan nutrisi tambahan secara alami. Untuk desain kandang bagian atap kita menggunakan plastik transparan supaya sinar matahari ini tetap bisa masuk, dan juga bagian atas samping kita menggunakan jaring seperti ini supaya sirkulasi udara itu tetap berjalan dengan baik. Dengan begitu ayam-ayam di sini tetap sehat karena kondisi kandang tetap kering dan sirkulasi udara terjalan dengan baik. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Dengan begitu kita mudah dalam hal perawatan dan hasilnya bisa maksimal tanpa harus menggantungkan dengan pakan pabrikan yang semakin lama semakin mahal. Lanjut lagi, ini untuk anak ayam usia 2 bulan. Kita perawatannya juga hampir sama dengan anak ayam usia 1 bulan ke atas tadi, dengan luas yang sama tapi jumlahnya lebih sedikit. Jadi semakin besar ayam itu kita juga memerlukan tempat umbaran yang juga lebih luas lagi, karena ayam itu semakin dewasa dia membutuhkan ruang gerak yang cukup. Dengan begitu pertumbuhannya bisa maksimal. Untuk tutup bagian atas aku tetap menggunakan jaring seperti ini agar sirkulasi udara tetap baik, karena sirkulasi udara yang lancar itu bisa membuat ayam itu tetap sehat dan terhindar dari virus-virus. Sedangkan untuk desain box kandang atau box ayam anak ayam usia di bawah 1 bulan, kita harus desain dengan baik dan benar, dari lampu, tempat minum, dan juga bagian samping itu usahakan tertutup seperti ini supaya angin dingin di malam hari itu tidak bisa masuk ke dalam kandang. Dengan begini ayam-ayam ini tetap merasa hangat waktu malam hari. Sedangkan untuk bagian alas di bawah kandang kita tetap menggunakan kohi kambing dan juga sekam padi. Dengan begini kita tidak perlu membersihkannya setiap hari. Oke, lanjut. Setelah kita lakukan penataan konsep kandang yang baik dan benar, kita lakukan pemberian pakan yang tepat. Nah, dalam pemberian pakan ini sangat penting karena bisa menentukan pertumbuhan ayam dan juga kesehatan ayam. Nah, untuk ayam-ayam kita usahakan pemberian pakannya 2 kali sehari, yaitu pagi jam 7 dan sore jam 4 sore di jam yang sama dengan takaran yang terukur. Jadi jangan sampai ayam itu nanti makannya sisa-sisa sehingga itu bisa menimbulkan sisa pakan basi, dan apabila ayam itu memakannya itu bisa mengganggu kesehatan ayam tersebut. Nah, rata-rata itu yang dilakukan peternak pemula. Dia ingin ayamnya cepat besar dengan memberikan jumlah pakan yang tidak terukur. Padahal itu kesalahan yang sangat mengakibatkan fatal bagi kesehatan ayam. Jadi saranku untuk peternak pemula, bila ingin pertumbuhannya ayam cepat dan bisa sehat, itu kita harus perhatikan konsep kandang dan juga pemberian pakan dengan takaran yang pas. Teman-teman bisa contoh di kandangku ini. Takaran pemberian pakan yang pas itu kita bisa ukur dengan cara pemberian pakan 1 jam itu harus habis. Apabila tersisa kita bisa berikan kepada ayam lain yang masih kurang. Dengan sistem seperti itu tidak ada pakan yang terbuang sia-sia. Untuk campuran pakan kita menggunakan pur 511 dan juga dedak begatul dengan perbandingan 2 kg dedak begatul 1 kg untuk pur 511. Nah, ini sangat cocok untuk anak ayam usia di atas 1 bulan. Untuk airnya kita jangan berikan sampai berkuah, jadi cukup memal seperti ini saja. Dan hasilnya ayam-ayam di sini sehat-sehat dan pertumbuhannya tidak terhambat. Untuk anak ayam yang usianya mendekati 1 bulan, aku sudah latih dengan menggunakan pakan basah supaya nanti pergantiannya tidak terlalu kaget untuk ayam. Jadi terbiasa. Untuk pergantian itu harus kita lakukan dengan pelan-pelan. Itu juga berlaku ini untuk ayam anakan ayam sengkuni, supaya nanti kita tidak rugi pakan. Karena kalau menggunakan pakan kering
kita akan rugi dalam hal pemberian pakan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara beternak ayam dari konsep kandang dan juga konsep pakan. Kita harus tata dengan baik dan benar supaya kita bisa sukses dalam beternak ayam. Teman-teman peternak bisa menggunakan caraku ini. Ini berdasarkan pengalamanku selama aku beternak ayam. Untuk ayam dewasa kita campurannya 1 kg pur 511 dibanding dengan 3 kg dedak begatul. Nah, semakin dewasa pur kita kurangi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita harus pandai-pandai berinovasi dalam hal pakan dan penataan kandang supaya kita dapat keuntungan dari beternak ayam. Terima kasih telah mengikuti video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar terus bisa mengikuti video di berikutnya tentang dunia peternakan ayam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.